Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Lailatin, MPM 7202130092. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi perpajakan, yaitu tentang dasar perpajakan. Pajak itu wajib dari rakyat, oleh rakyat, dan turun ke rakyat. Pengertian pajak itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak itu sendiri sumber penerimaan negara. Yang kedua, sarana stabilitas perekonomian. Apa itu sarana stabilitas perekonomian? Itu seperti gedung, jalan, dan lain semacamnya. Yang ketiga, pengatur kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, sarana pemerataan pendapatan masyarakat. Dapatkah pajak diklasifikasikan? Dapat. Pajak ada 4 bagian, yaitu menurut sifat, yang kedua menurut pengelolaan, yang ketiga menurut subjek, dan keempat menurut asalnya. Jenis pajak menurut sifatnya itu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu contohnya PPh dan PBB. PPh itu maksudnya pajak penghasilan, dan PBB itu bumi dan bangunan. Pajak langsung itu berdasarkan surat keterangan, tidak dapat dilimpahkan, dan dipungut setahun sekali. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu contohnya PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai, yaitu tidak berdasarkan surat keterangan, dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan dipungut setiap terjadi transaksi. Jenis pajak menurut pengelolaannya, yaitu ada 2, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu dikelola oleh pemerintah pusat atau DJP. Yang kedua, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat itu pajak pusat, PPh, pajak penghasilan, dikenakan atas penghasilan yang diterima. Pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dan terakhir, biaya materai. Pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB. Biaya balik nama kendaraan bermotor itu seperti ketika orang membeli sepeda motor atau mobil, itu beli second atau bekasnya. Jika ingin dibalik nama itu biasanya dari nama Alfi membalik nama kepada Nurul. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan, dan yang terakhir pajak rokok. Pajak daerah, kota atau kabupaten, yaitu pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Pajak daerah itu termasuk dalam usaha-usaha yang ada di daerah. Pajak menurut subjeknya, yaitu yang pertama perorangan, dan yang kedua badan usaha. Pajak menurut asalnya, yaitu ada 2 juga, luar negeri dan dalam negeri.
Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Sedangkan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Pajak dalam pembangunan bangsa atau APBN. Pajak itu lebih bernuansa daripada bukan pajak. Pajak itu sendiri dalam sektor jenderal pajak itu data yang valid 68,14%. Itu yang pajak, yang bukan pajak 31,86%. Data itu valid dari sektor jenderal pajak, maka dilakukan subsidi. Subsidi itu terbagi menjadi energi dan non-energi. Yang energi itu terdapat BBM, listrik. Yang non-energi itu pangan, pupuk, benih, dan lain semacamnya, pelayanan dan publik. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada self assessment system yang merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan PPH yang berlaku setelah masa reformasi pajak pada tahun 1983 hingga saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.